kita kembali lagi ditanya Ustadz Wijayanto dan wah, makin lama makin kacau memang beliau ini. Bentar. Tunggu, Anda nggak? Belum selesai. Iya, tunggu dulu. Anda apa? Belum selesai Apaan? Belum selesai. Ini. Nah, nih. Ini foto gue loh. Ini, Anda dapat foto saya seperti ini dari mana? Pasti nggak ngerti kan? Ini aku membaca aura. Iya. Tolong dijelaskan. Tolong dijelaskan bagaimana membaca aura dengan memberikan warna pink. Coba di close up dulu biar kelihatan nih ya, nih coba ya. Nah, apa? Ini tanda apa? Itu ini? tanda sebetulnya banyak bintang berjatuhan. Banyak bintang berjatuhan, artinya? Artinya sebetulnya banyak hoki-hoki yang muncul ke Mas Dedi, tetapi banyak turun. Hah? Banyak turun karena boros. Berarti saya nggak boleh boros. Iya, karena dapat apa-apa langsung hilang. Beda kalau orang yang rambutnya keriting, itu dapat apa-apa disimpan. Orangnya hemat. Iya, hemat. Dan kalau rambutnya keriting gitu, oh iya benar-benar ini jatuh hemat. Langsung jatuh. Laler nempel ke pleset. Mending nggak usah ngomong. Kalau rambut keriting, sekolah aja nggak usah bawa tas, karena pulpen bisa dimasuk-masukkan. Oh iya, benar. Mata saya ada coret-coret mata saya. Ini mata berarti dia memejamkan mata, tidak peduli kepada omongan orang. Bagus, positif. Makanya biarkan orang menggonggong, tapi tetap apa yang jadi keyakinan tetap dijalankan. Ini tanda panah ke bawah? Maka berjalan lurus. Jadi apapun serba lurus. Anda ini ngarang. Memang dalam Islam itu bisa saja orang itu tahu keadaan yang terjadi besok pagi, tetapi dalam batas tertentu. Oh iya, gitu. Jadi ada batasnya. Iya, ada batasnya. Misalnya kalau cari istri, usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata misalnya. Karena kecenderungannya kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata itu kalau bangun tidur tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya. Betul. Begitu pula dengan mencari suami jangan berkacamata karena berkacamata nggak bisa dong. Anda juga kacamata. Ya kalau suami enggak. Paham lah maksud saya gitu lah. Oke. Jadi gimana nih tentang memprediksi kalau saya di psikologi Ustadz ya. Saya kadang-kadang nggak percaya tuh dengan ramalan-ramalan seperti itu yang nanti Anda akan begini itu saya nggak percaya. Di Islam sendiri gimana? Ramalan ada dua. Satu prediksi yang memang bisa karena itu sabda Tuhan. Misalnya besok akan ada kematian, ada hari kiamat, hari pembalasan, itu bukan ramalan lagi. Atau ramalan yang secara keilmuan, misalnya prediksi hujan. Misalnya ini kemungkinan akan banjir karena musim Desember. Itu ramalan yang sangat bisa diterima. Atau feng shui yang berhubungan dengan memang logika. Kalau di sini jangan menghadap ke timur karena di sana banyak cahaya matahari, boleh seperti itu. Tapi kalau ramalan mengenai dalam Quran dijelaskan dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman ayat 34 itu ada beberapa hal. Jadi satu, hari kiamat. Sampai hari kiamat manusia tidak tahu tentang hari kiamat. Jadi kalau ada orang mengatakan tanggal 2 bulan 2 2002 orangnya udah mati sekarang yang ramal itu jangan percaya karena kiamat itu kuasa Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi besok pagi. Sampai hari kiamat kita tidak tahu apa yang terjadi besok pagi. Artinya manusia bisa menentukan nasibnya sendiri dong. Bisa, artinya bahwa dia dengan usaha. Sekarang saya tanya, saya akan bicara agak panjang sedikit tolong terangkan. Ada dua orang. Dia berdasarkan logika saja, yang satu berdasarkan nasib. Artinya berdasarkan bagaimana dia ada takdir juga. Artinya ada logika, ada nasib. Karena dia terjebak macet di tengah hutan, maka dua-duanya... Bentar. Macet di tengah hutan tuh gimana ceritanya? Ya, karena dia naik Mana ada orang macet di tengah hutan? Bukan macet, artinya mogok. Mogok terjadi. Mogok. Jadi macet dengan mogok sama, hampir. Ini. Mogok, karena mogok maka dua-duanya memutuskan. Satu, pengen, kalau gitu saya putuskan tidur di bawah pohon. Logikanya ya gimana lagi karena nggak ada mobil lewat. Malah satu tidur di tengah jalan. Begitu tidur di tengah jalan, harapannya apa? Biar nanti kalau ada mobil lewat ditolongin gitu. Ternyata, kamu ketabrak mati kamu. Mati itu di tangan Tuhan. Ternyata betul, dengan dia berdoa, dia usaha tidur di tengah jalan, tiba-tiba betul ada truk lewat kenceng. Tapi karena kenceng kaget,
ternyata loh kok ada orang tidur. Dia nggak biasa menguasai setirnya, langsung belok kanan, banting setir kanan, nabrak yang di bawah pohon. Logikanya yang mati adalah yang di tengah jalan. Tapi Allah bisa mengatur ke sana. Tetapi bahwa logika itu juga harus dijalankan. Artinya seharusnya tidak begitu. Betul. Seharusnya nggak usah tidur di jalan. Cukup di tengah jalan dikasih bendera, dikasih apa, dan dia tidurnya di pinggir supaya itu semuanya. Jadi intinya gini, jangan nyari penyakit lah. Betul, gitu. betul. Karena mungkin Tuhan juga bisa mikir kalau lu nyari penyakit gitu kan. Iya, karena orang tidak serta-merta bahwa ini karena takdir, enggak. Jadi boleh nggak itu kalau misalnya katanya melihat gelombang elektromagnetik dan sebagainya, kan zaman dulu belum ada. Ya, itu karena Sayyidina Dadiun sesuatu belum pernah terjadi dalam Nabi, maka itu tidak bisa dipercaya kebenarannya. Oke, karena zaman dulu juga belum ada. Iya, Nabi juga nggak mengatakan gitu. Mungkin ada penonton yang mau tanya di sini. Oh ya, oke. Tuh yang wanita bertai lalat di sana. Nama saya Huga dari Universitas Brawijaya. Pak Ustadz, saya mau nanya, apa sih batasan dari motivasi dan ramalan? Oke, jadi dia nanya apa bedanya antara motivasi dengan ramalan gitu. Motivasi itu sesuatu yang akan bisa dilakukan, misalnya dalam bahasa agama namanya roja. Roja itu harapan yang sesuai dengan kenyataan. Ya. Orang itu tidak boleh tamaniyah. Tamaniyah itu cita-cita yang tidak sesuai dengan kemampuan. Contoh, misalnya Mas Dedi pengen jadi menantunya Donald Trump. Itu kenapa nggak bisa? Oh, cari di Indonesia aja susah, apalagi di sana. Sampai sekarang kan masih menjomblo. Itu semuanya. Siapa tahu kemungkinannya bisa. Sangat kecil. Itu namanya tamaniyah. Itu sesuatu yang bukan motivasi. Oke, saya buktikan kalau satu saat terjadi. Oh, kalau bisa terjadi itu, insya Allah saya akan berjanji saya tidak akan ngubur Mas Dedi sebelum mati. Serius. Iya, kalau itu terjadi, jadi menantunya Donald Trump, saya tidak akan ngubur Mas Dedi sebelum mati. Udah. Orang itu bercita-cita boleh, tapi sesuai dengan kalau bahasa kita itu bayangan harus setinggi badan. Jadi pakai logika lah gitu. Okay. Kalau 2019 Mas Dedi pengen nyalonkan presiden, insya Allah nggak mungkin karena sudah tertutup, KPU-nya sudah nggak buka. Benar. Saya mau kaya raya besok, tapi nggak mau ngapa-ngapain. Sama aja bohong. Maka zaman Khalifah Umar ada orang berdoa terus ditendang oleh Khalifah Umar. Kenapa? Karena minta kaya hanya di masjid duduk. Iya, tapi nggak ngapa-ngapain. Tuhan tidak akan menurunkan emas dari langit. Kamu kerja sana. Betul. Oh iya, sama dengan minta anak, ya Allah minta anak. Tapi kamu udah ngakuin. Iya, udah kawin belum kawin kok minta anak. Nah, itu musibah. Oke Ustadz, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa ngasih penjelasan juga ke penonton kita. Dan intinya cuma satu, apapun itu tetap yang namanya sebuah ramalan atau apapun itu tetap yuk pakai logika juga dalam berpikir. Jangan hanya percaya begitu semata percaya aja. Saya dari Komisi Ustadz Wijayanto, inilah Hitam Putih. Grindelwald, sebuah desa di pegunungan Swiss, menjadi destinasi utama bagi pecinta snow activity dari berbagai penjuru dunia. Indah nada puspita pun menjajal keseruannya. Mulai dari pegunungan Alpen di Grindelwald First, ujungnya dari First Cliff Walk, hingga sledging di atas permukaan salju. Hijab Traveling, Sabtu 2 Maret jam 8.45 pagi, hanya di Trans 7.